Halo, oke sebentar ya. Kita sudah live ya. Oke. Halo semuanya. Sudah bisa mendengar suara saya? Saya sambil mau pantau juga nih melalui handphonenya biar kalau ada kendala-kendala jadi nggak ribet. Oke, sudah terdengar ya suara saya. Buat teman-teman yang sudah masuk, kalau suara saya belum terdengar atau suara saya terdengar kecil, saya saranin menggunakan headset. Ya, jadi karena kalau misalnya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kan volume handphone itu beda-beda ya setiap HP. Ada yang memang besar, ada yang memang kecil. Jadi saran saya coba menggunakan headset aja ya. Jadi silahkan dipersiapkan dulu nih dari sekarang, mumpung masih ada waktu 8 menit lagi sebelum kita benar-benar mulai webinar malam hari ini. Silahkan dipersiapkan dulu semuanya. Baik itu misalnya handphonenya udah mulai lowbat, ya udah sambil dicas aja. Terus kalau misalnya memang suara saya nggak kedengeran, ya udah gunakan headset ya dan pastikan volumenya itu sudah cukup terdengar baik dengan baik. Oke? Karena kenapa saya nggak bisa mantau nih dari teman-teman, misalnya ada teman-teman yang mau ngasih tahu kalau misalnya suaranya nggak kedengeran, karena untuk kolom chat memang sengaja saya tutup terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti saya akan buka di akhir acara supaya teman-teman semua juga bisa fokus menonton dan juga mendengarkan webinar malam hari ini. Karena materinya sangat menarik sekali, khususnya buat teman-teman yang memang sedang mencari peluang bisnis di tengah pandemi saat ini. Karena kan kita tahu ya, apalagi khususnya teman-teman yang tinggal di Jakarta nih, yang memang tadinya udah aman-aman aja, karena kita sudah memasuki masa new normal, udah aman-aman aja, bisnisnya udah berjalan dengan lancar, tapi karena disuruh PSBB lagi sama Pak sama Pak Anies gitu ya. Jadinya ya udah kita nggak bisa kemana-mana, stay at home dan bisnisnya juga nggak bisa berjalan dengan lancar lagi. Nah, kali ini teman-teman akan bisa mendapatkan solusinya di live webinar malam hari ini karena saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya bisa produktif dan menghasilkan dari rumah melalui digital marketing sesuai dengan judul live webinar malam hari ini ya. Jadi silakan disebarkan linknya sebanyak-banyaknya ke teman-temannya yang lain, siapa tahu ada yang sedang mencari peluang usaha atau peluang bisnis di tengah pandemi ini. Karena sebenarnya nggak semua sektor bisnis di saat COVID-19 atau pandemi ini masuk, itu semuanya anjlok gitu. Kayak salah satunya bank masih berjalan, kemudian beberapa bisnis online juga masih berjalan, terus perusahaan-perusahaan di bidang teknologi juga masih berjalan gitu. Bahkan ada yang omsetnya justru makin naik gitu, makin lama justru makin naik atau bahkan naiknya di tengah pandemi ini, salah satunya bisnis kesehatan. Wah, bisnis kesehatan di tengah pandemi ini justru malah makin besar kan omsetnya gitu. Karena semua orang kan pengennya sehat. COVID-19 itu kan istilahnya kita ngeri banget ya. Saya aja ngebayangin kalau misalnya kita saya sendiri kena COVID-19 tuh udah ya ampun gak kebayang deh. Kita harus dirawat di mana tuh? Wisma Atlet gitu, nggak bisa ketemu orang-orang, nggak bisa ketemu siapa-siapa, ya udah diem aja gitu. Jadi ya memang beberapa sektor bisnis yang masih ada hubungannya di kesehatan atau mungkin sandang pangan papan itu masih berjalan dengan normal gitu. Walaupun ya ada yang sedikit menurun tapi masih berjalan gitu, nggak kayak biasanya. Dan yang paling naik juga itu kayak kebutuhan pokok, misalnya sabun, sampo, baju ya standar lah, nggak terlalu naik banget, nggak terlalu turun banget. Ada juga yang turun, ada juga yang naik. Itu tapi di tengah pandemi ini justru yang melakukan penjualan misalnya baju gitu ya, baju atau fashion di bisnis online itu bisa loh terbantu gitu karena ya sekali lagi ketika kita PSBB di beberapa daerah awal-awal kan, di beberapa daerah Indonesia kan melakukan PSBB ya. Nah, itu orang-orang kan stay di rumah. Mereka sibuk atau mereka hanya mengandalkan internet. Gitu makanya beberapa bisnis online justru omsetnya naik. Walaupun memang ada beberapa orang ya yang istilahnya save money untuk nanti ke depannya kalau misalnya memang keadaan sudah kembali normal karena kan pendapatan juga mulai menurun. Seperti itu.
Jadi malam hari ini kita akan benar-benar bahas gimana caranya teman-teman semua bisa produktif, gimana caranya bisa menghasilkan dari rumah aja. Kan kebayang ya kalau kita bisa menghasilkan dari rumah aja enaknya kayak apa. Bangun tidur, langsung lihat handphone, tiba-tiba ada pesanan masuk, dan omset pun juga bertambah gitu. Jadi walaupun orang-orang kesulitan, kita juga bisa mencari solusinya melalui bisnis online ini gitu. Oke, masih ada waktu sekitar 4 menit lagi sebelum live webinar malam hari ini benar-benar dimulai. Jadi silakan diinfokan, disebarkan aja linknya ke semua temennya, kalau bisa saudaranya, ke keluarganya, boleh silakan. Karena live webinar malam hari ini adalah gratis ya. Jadi silakan dihubungi teman-temannya. Kalau misalnya sebelumnya udah dikasih linknya, tetapi temennya belum masuk, belum nonton, langsung dikontak sekarang. Karena pukul 8 tepat 20.00 waktu Indonesia bagian barat, saya akan langsung segera mulai ya. Jadi sayang banget nih kalau misalnya ketinggalan, karena kan apalagi yang namanya digital marketing ya. Digital marketing itu kemungkinan di tahun-tahun berikutnya itu justru akan bertambah lagi, atau bahkan mungkin semua bisnis tuh mengandalkan yang namanya digital marketing gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih digital marketing, bisnis online tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu, dan berapa banyak sih orang-orang yang atau pebisnis besar yang menjalankan digital marketing. Kalau teman-teman nggak sadar, kalau teman-teman belum sadar juga nih, misalnya teman-teman lagi buka yang namanya Instagram. Nah, kemudian pas lagi scrolling, itu tiba-tiba muncul satu postingan yang memang kita nggak ngerasa kalau kita nge-follow si akun ini. Terus ada tulisan sponsornya. Nah, itu yang disebut digital marketing. Oke, ada bayangan sedikit ya. Jadi istilahnya beriklan melalui iklan melalui sosial media gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih rinci supaya teman-teman lebih tergambar. Jadi nanti kita satu frekuensi gitu ya. Oke. Nah, digital marketing ini tuh juga sebenarnya berhubungan dengan bisnis online. Bisnis online itu kan jenis bisnisnya sebenarnya. Digital marketing itu gimana caranya mempromosikannya. Sebutannya digital marketing. Memang nggak jauh beda dengan marketing pada umumnya. Bedanya hanya tempat pemasarannya. Kalau misalnya pemasaran secara offline kan, ya kita tahu melalui TV gitu ya, kemudian melalui brosur, terus biasanya kalau misalnya yang saya paling sering lihat gitu ya, ini sales wifi ya, ya pokoknya kayak gitu deh. Sales wifi kan biasanya nongkrong di komplek mana, ntar ada orang komplek yang datengin nanya-nanya. Nah, itu juga termasuk kegiatan marketing, melakukan marketing cuma secara offline. Jadi dia memanfaatkan traffic yang ada di dalam komplek itu supaya nanti orang-orang, kan dia mejeng tuh misalnya si salesnya ini mejeng di taman misalnya atau di pintu masuk komplek biasanya, terus ada orang lihat, terus dia pasang spanduk gitu, spanduk promo untuk pasang wifi gitu hari ini misalnya gitu, kayak gitu. Itu kegiatan marketing secara offline. Nah, kegiatan marketing secara online seperti apa, atau digital marketing seperti apa, ditunggu ya. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 8 tepat. Jadi teman-temannya yang belum masuk segera diinfokan karena saya akan langsung mulai ya, sebentar. Jadi saya kasih waktu beberapa menit untuk teman-teman semua. Silahkan diinfokan teman-temannya. Oke, silahkan diinfokan ke teman-teman semuanya karena saya akan segera mulai. Sebentar ya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di live webinar produktif dan juga menghasilkan dari rumah melalui digital marketing bersama Akademi Bisnis Digital dan saya Fitri Febrianti. Oke, sebenarnya itu ada beberapa ketentuan untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Jadi, yang pertama adalah
marilah kita berdoa, karena segala sesuatu baiknya memang kita awali dengan berdoa. Untuk apa? Untuk kelancaran, supaya sinyalnya bagus, supaya suara saya juga tetap kedengeran sama teman-teman semua, dan nggak ada kendala-kendala teknis lainnya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya yang kedua, silakan di silent dulu ponselnya dan laptop masing-masing, supaya nanti kalau misalnya ada notifikasi dari handphone teman-teman, kalau misalnya teman-teman nontonnya dari handphone ya, itu suara saya tidak mengecil. Jadi siapa tahu ketika saya lagi mengucapkan hal yang penting yang memang harus dicatat dan harus didengar baik-baik, kalau teman-teman yang ingin mengambil peluang bisnis ini terdengar dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai suara saya mengecil ketika saya menyebutkan kata-kata yang memang tidak ada di slide. Kemudian yang ketiga, cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik. Oke? Karena ketika nonton live streaming itu membutuhkan sinyal yang cukup kuat. Jadi silahkan dicari dulu tempatnya yang nyaman dan juga sinyalnya yang baik. Yang keempat, agar lebih lancar silahkan ditutup aplikasi atau tab file yang ada di ponsel atau di laptopnya masing-masing teman-teman. Yang kelima, tentunya mau mendapatkan banyak ilmu dari webinar ini, bukan? Nah, pastikan teman-teman semua fokus seperti layaknya menghadiri seminar atau acara secara offline. Anggap aja nih kita lagi offline ya. Anggap aja saya ada di depan teman-teman semua, sedang menerangkan, sedang menjelaskan, membawakan webinar atau acara pada malam hari ini gitu. Jadi benar-benar fokus dan silakan dicatat poin-poin pentingnya, karena ada beberapa poin-poin penting terutama teman-teman yang ingin menjalankan bisnis online. Nanti saya akan membahas dasar-dasar bisnis online atau pondasi dasar yang harus dimiliki sebelum membangun bisnis online. Ya, jadi silakan disiapkan dulu untuk alat tulis dan note-nya. Dan yang terakhir, yang keenam, sesi pertanyaan akan saya buka di akhir acara. Kemungkinan hanya untuk 5 pertanyaan terbaik saja. Jadi pastikan pertanyaannya tidak mengulang apa yang sudah saya jelaskan di live webinar malam hari ini. Oke? Sip, langsung aja. Perkenalkan dulu nih, nama saya Fitri Febrianti. Di sini saya sebagai dan juga mewakili Community Relation of Academy Business Digital. Salam kenal semuanya. Oke, nah sekarang saya akan berikan gambaran dulu tentang digital marketing supaya nanti kita satu frekuensi semua ya. Jadi pastikan kita satu frekuensi dan teman-teman paham apa yang saya bahas malam hari ini. Jadi digital marketing itu kalau menurut bahasa bukunya adalah pemasaran secara digital bisa didefinisikan sebagai semua upaya atau aktivitas pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital. Nah, kegambar ya, mungkin agak pusing kalimatnya. Jadi saya persingkat aja. Digital marketing itu merupakan kegiatan pemasaran atau promosi. Jadi kita melakukan promosi terhadap produk atau jasa kita melalui internet atau melalui sosial media. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan digital, marketing secara digital. Digital yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan internet atau sosial media. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan internet. Di mana marketplace itu sangat luas gitu kan, yang bisa terhubung ke internet itu kan semua orang. Berbeda dengan saluran TV, tidak semua orang bisa menonton saluran TV yang ada di Indonesia gitu. Begitu juga kita tidak bisa menonton saluran TV yang ada di luar negeri kecuali menggunakan router khusus. Itu kan juga harus berbayar dan tidak semua orang punya router tersebut. Gitu. Jadi bedanya di situ. Ketika kita menjalankan digital marketing, kita bisa menjangkau orang-orang yang memang mengakses internet. Contohnya, ada SEO atau Search Engine Optimization seperti Google atau Yahoo. Kemudian ada Facebook, Facebook Ads, Facebook biasa, kita bisa berpromosi atau melakukan kegiatan digital marketing itu melalui Facebook kita biasa dari akun kita atau melalui Facebook Ads. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada lagi Google Ads, kemudian ada lagi Instagram Ads. Jadi beriklan di Instagram. Kalau misalnya teman-teman biasanya cuma melakukan posting atau repost di Instagram, nah ini teman-teman bisa beriklan di Instagram. Kan banyak banget ya pengguna Instagram apalagi di Indonesia gitu. Bukan cuma anak-anak muda aja, tapi sekarang kan pedagang, orang tua, ya nggak pandang umur lah kalau internet itu gitu. Nah,
Di sini saya merangkum ada beberapa fakta zaman now nih yang saya rangkum, mulai dari fakta-fakta kenapa bisnis online itu justru booming di saat ini dan di sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada dua berita, yaitu bisnis online saat pandemi COVID-19, peluang usaha yang menjanjikan. Wow, ini sebuah berita yang memang mengejutkan dan juga eye catching gitu ya. Karena bisnis lain bisnis lain aja kan bangkrut, banyak yang mem-PHK karyawan-karyawannya. Sedangkan bisnis online itu menjadi peluang usaha yang justru menjanjikan. Nah, di sini saya ambil kutipan dari beritanya, yaitu pengamat kebijakan dan komunikasi strategis dari Universitas Daegu, Korea Selatan, Profesor Gilha Park menilai aktivitas perekonomian berbasis teknologi informasi atau daring online akan memainkan peranan penting dalam kondisi pasca pandemi. Kalau teman-teman masih belum sadar juga tentang bisnis online, atau mungkin masih masih nggak percaya kalau misalnya bisnis online itu justru merupakan peluang usaha, coba deh pikir baik-baik. Kita jalanin bisnis online. Kalau masih ada beberapa yang belum paham gimana cara alur bisnis online, jadi alurnya itu kita jualan di rumah. Misalnya kita udah punya produk ya, kita udah punya produk sendiri, produknya kita stok di rumah. Ketika ada yang memesannya nggak langsung datang ke rumah kita, melainkan memesannya melalui sosial media, karena kita melakukan promosinya dari sosial media tadi, digital marketing gitu. Jadi bisnis online dengan digital marketing itu memang saling berhubungan, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan promosi di online dengan digital marketing, otomatis orang-orang yang punya akses Instagram, punya Facebook, punya YouTube, dan lain sebagainya, bisa melihat atau bisa menemukan akun jualan kita, ya kan? Nah, ketika orang itu sudah tertarik, sudah suka dengan produk yang kita jual, mereka akan menghubungi kita. Kenapa mereka bisa menghubungi kita? Ya, karena kita jualan, otomatis kita meletakkan kontak untuk melakukan pembelian, ya kan? Karena kan kita bukan cuma untuk bukan cuma untuk promosi aja di sosial media, bukan cuma untuk posting aja, tapi agar orang lain membeli. Makanya kita taruh kontak kita di situ dan orang lain bisa menghubungi. Ketika ada yang memesan, apa kita bisa mengantarkan? Kita nggak perlu nganterin. Jadi penjual nggak perlu nganterin, kita cukup minta bantuan pihak ketiga, yaitu ekspedisi gitu. Nah, dengan orang tersebut si konsumen udah mesen ke kita packing segala macam, kita konfirmasi pembayarannya, kita konfirmasi pemesanannya, kita kasih ke kurir kirimin barangnya sampai ke konsumen, selesai. Jadi konsumen pun nggak perlu repot-repot lagi untuk datang ke toko. Sebagai penjual atau pedagang pun juga nggak perlu repot-repot lagi harus buka toko di misalnya di mall atau di ruko atau di mana gitu. Jadi gampang banget cara melakukan atau cara menjalankan bisnis online. Tinggal pintar-pintar aja kita melakukan promosi. Nah, kemudian ada lagi nih, transformasi digital, kunci vital agar bisnis bertahan di tengah pandemi. Mau nggak mau, ketika kita udah nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ketemu sama orang-orang, yang namanya transformasi digital atau yang namanya teknologi itu pasti akan makin canggih gitu. Kayak gini aja, kebiasaan baru selama pandemi. Pertama, saya yakin banyak teman-teman semua, apalagi yang statusnya karyawan, kalau meeting itu pakai Zoom, jangan pakai aplikasi meeting. Terus sekarang juga anak-anak sekolah kalau meeting pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai yang lainnya. Pokoknya istilahnya online meeting, ya kan? Dari situ aja gitu ya, teknologi sudah mulai berubah, makin maju gitu istilahnya. Kita makin tahu, oh ternyata kita bisa ya melakukan meeting jarak jauh, tapi kita tetap bisa koordinasi, tetap bisa berkomunikasi dengan karyawan, dan perusahaannya juga masih bisa berjalan terus tanpa harus melakukan pertemuan langsung gitu. Ya memang beda vibes-nya, tapi tetap aja kita bisa melihat satu sama lain. Kita juga bisa berkomunikasi satu sama lain melalui si Zoom meeting ini gitu, atau aplikasi lainnya. Nah, kemudian ada dari dampak isu saat ini, dari sisi kesehatan dan juga dari sisi finansial. Teman-teman udah pada tahu kan PSBB ini, Jakarta ini sekarang lagi PSBB mulai dari tanggal 14 kemarin. Nah, di hari kedua PSBB ketat, positivity rate kasus baru harian DKI di angka 18%. Sedangkan kalau yang saya baca nih di berita,
di hari pertama itu sekitar 13% atau sekitar 15%. Jadi justru bukannya menurun gitu, malah istilahnya menaik. Dan sebenarnya kenapa Jakarta dia di apa namanya diadakan PSBB lagi ya karena itu tadi COVID-19 apa korban-korban yang terkena COVID-19 justru bukan menurun malah menaik gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai orang-orang yang alhamdulillah masih sehat kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Jangan keluar-keluar, kalau bisa jangan pergi jauh-jauh ke Jakarta dulu karena kan zona merah yang paling merah itu kayaknya di Jakarta gitu ya, paling banyak tuh di Jakarta gitu. Kemudian yang kedua yaitu DKI PSBB total. Pemerintah pusat khawatir keadaan ekonomi. Wow, bayangin deh. Kalau misalnya Jakarta itu kan pusat perekonomian Indonesia ya istilahnya gitu. Karena pusat pemerintahannya di situ, kantor-kantor banyak di situ, hotel banyak di situ. Wah, pokoknya segala macem deh, numpuk di Jakarta gitu. Bayangin pusat perekonomian mati atau menurun omsetnya, pengaruh nggak sih ke perekonomian yang lain? Pasti akan berpengaruh gitu. Makanya jadi memang COVID-19 itu tuh bukan hanya menyerang kesehatan kita aja, tapi menyerang juga ke finansial. Makanya banyak banget kan yang sekarang pengangguran, apa perusahaan yang justru bangkrut. Saya juga turut apa ya istilahnya, turut sedih sih. Banyak restoran-restoran yang biasanya saya kalau pergi ke kantor gitu ya, itu masih pada buka, rame, tapi sekarang pagi-pagi aja udah tutup. Bahkan udah ada yang bener-bener ngerobohin bangunannya gitu. Saya mikirin kayak, ya ampun karyawannya gimana ya gitu. Makanya di sini saya mau ngajak teman-teman semua, mungkin aja saya kan nggak tahu ya, mungkin aja teman-teman ada yang mendapat nasib yang seperti itu, kena PHK karena pandemi atau terkena apa namanya pengurangan karyawan karena pandemi. Ya perusahaan kan mau nggak mau gitu ya, karena mereka juga harus menyelamatkan perusahaannya. Daripada teman-teman harus dipaksa kerja sebagai karyawan tapi nggak digaji kan sama aja bohong. Mendingan teman-teman cari peluang lain gitu. Seperti yang sekarang sedang teman-teman nonton. Nah ini juga ada lagi nih, 24 hari tutup Tanah Abang rugi paling sedikit 4,8 triliun. Wow, 24 hari teman-teman. Ini berita di bulan Mei. Bayangin sampai bulan sekarang ini udah 6 bulan ya berarti ya. Udah 6 bulan lebih gitu kan. Berapa kerugiannya? Makanya sebenarnya salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan oleh si pedagang Tanah Abang ini balik lagi ke online. Coba deh, mungkin teman-teman semua yang nonton malam hari ini ada yang sebelumnya pernah dagang di Tanah Abang atau yang memang sedang menjalankan bisnisnya di Tanah Abang. Coba saya tanya, udah belum menjalani atau coba jualin barang-barangnya secara online? Karena saya termasuk salah satu konsumen online gitu. Saya beli celana, beli baju, beli kerudung, ya beli apapun bahkan. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ya. Udah connect ya. Oke, mohon maaf nih sebelumnya semuanya. Tadi saya sampai mana ya? Sampai lupa. Mohon maaf ya tiba-tiba ada wifi saya mati jadi sempat ada blackout, mati lampu tiba-tiba jadinya. Oke, kita lanjut aja ya langsung. Oke. Nah, ini dua juga beberapa fakta lagi yang memang menyebutkan kalau apa namanya dampak dari pandemi ini nih memang apa namanya berdampak buruk banget ya ke pasar Tanah Abang, ke beberapa pedagang-pedagang lain. Sebenarnya bukan Tanah Abang aja gitu. Pedagang-pedagang asongan yang memang biasa berkeliling atau yang biasa punya pangkalan, tempat pangkalan, nongkrong gitu ya, pedagang-pedagang kaki lima itu juga sangat berdampak sekali. Nah, kemudian yang paling baru nih, saya mengambil kutipan dari CNBC Indonesia, yaitu sekitar 400.000 pekerja restoran di DKI mendadak jadi pengangguran. Jadi makin banyak teman-teman yang pengangguran gitu ya. Dan memang ya sebenarnya tidak bisa apa ya, kita juga tidak bisa menuntut gitu karena keadaannya memang bukan keadaan seperti krisis ekonomi sebelum-sebelumnya gitu. Ini keadaan yang masalah ke kesehatan di mana vaksinnya mungkin sekarang udah ketemu gitu kan. Tapi masih dalam masa uji coba. Dan
yang pasti didahulukan adalah orang-orang yang memang sudah terkena COVID gitu. Saya juga nggak tahu ya siapakah yang akan didahulukan untuk disuntik apa namanya, disuntikan si vaksinnya ini gitu. Oke, oke, untuk mohon maaf nih sebelumnya, tadi sempet apa namanya, sempat koneksinya sempat tiba-tiba mati. Jadi teman-temannya silahkan dipanggilin lagi, silahkan diinfokan lagi kalau kita sudah bisa mulai lagi ya. Karena ini kita masih di awal nih, belum masuk ke materi intinya. Oke, oleh karena itu di sini saya ingin sekali mengajak teman-teman semua. Suara saya kedengeran ya? Saya ingin sekali mengajak teman-teman semua supaya bisa mendapatkan penghasilan dan juga bisa menghasilkan malah hanya dari rumah aja melalui digital marketing gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya Mbak Fitri? Tadi kan Mbak Fitri udah nunjukin berita-berita yang serem-serem gitu. Sebenarnya saya bukan mau nakut-nakutin. Saya cuma hanya menyampaikan faktanya aja gitu. Karena kalau kita nggak gerak sekarang, terus kita mau gerak kapan lagi? Apakah kita mau nunggu sampai corona benar-benar hilang? Kan nggak mungkin gitu. Nggak ada yang bisa memprediksi. Pemerintah, dokter, profesor, nggak ada yang bisa memprediksi kapan selesainya gitu. Mungkin aja sampai berlanjut ke tahun depan, karena ini sekarang aja kita udah masuk ke bulan September. Udah pertengahan September malah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentunya pasti teman-teman harus menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ini wajib banget. Kemudian yang kedua, melakukan jual beli hanya dari rumah, jangan sampai keluar-keluar. Yang ketiga, memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman. Memanfaatkan sosial media untuk membuka bisnis online. Karena tadi, bisnis online itu merupakan salah satu peluang di tengah pandemi. Ini saya ngambil kutipan. Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia, tentu merasakan juga derasnya arus informasi yang terjadi di dunia maya, ya kan? Di awal-awal tahun 2020, itu kan yang namanya viralitas di sosial media itu kan cepet banget ya. Ada yang apa namanya, ada yang inilah, ada yang bully lah, ada yang baru lah gitu. Artis-artis semakin booming melalui sosial media. Nah, data We Are Social pada Januari 2020 mencatat ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dengan penetrasi sebesar 64%. Jadi, total pengguna di Indonesia, total pengguna internet di Indonesia itu penetrasinya 64%. Lebih dari setengahnya penduduk Indonesia. Bayangin ya, teman-teman. Bayangin sebesar itu, sebanyak itu bisa kita serang, istilahnya bisa kita serang, bisa kita berikan promosi kita ke orang-orang sebanyak itu gitu. Hampir setengah penduduk Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, apa sih yang membuat Anda belum memulai bisnis online? Banyak sekali yang punya alasan yang pastinya beda-beda ya. Yang pertama, ada yang bilang katanya karena belum punya modal. Yang kedua, sudah punya modal tapi takut gagal. Yang ketiga, belum memiliki produk. Jadi bingung mau jualan apa. Yang keempat, tidak punya waktu yang banyak untuk belajar atau datang untuk training gitu, belajar untuk gimana sih caranya bisnis online. Yang kelima, tidak punya mentor atau komunitas, jadi nggak ada yang bisa untuk belajar bareng atau konsultasi. Yang keenam, belum punya ilmunya, bingung harus mulai dari mana. Mungkin banyak banget nih dari teman-teman yang seperti ini ya. Pengen banget, udah niat banget, tapi masih belum punya ilmunya, jadinya bingung. Yang ketujuh, belum ada dana untuk berbagai training. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, memang yang namanya training digital marketing itu kalau teman-teman mau cari di luar sana ya cukup memakan biaya yang cukup besar gitu, apalagi training-training yang memang sudah expert yang nantinya Anda bisa langsung menjualkan produk ya secara expert. Tapi biasanya kalau misalnya yang mahal seperti itu bimbingannya hanya di hari itu aja gitu, jadi nggak ada bimbingan yang terlalu intensif banget. Oke, nah jadi Anda tidak perlu khawatir lagi teman-teman, karena di sini Abdi percaya, saya pun juga percaya, semua orang bisa melek online dan semua orang bisa dapat penghasilan dari online. Intinya kita hanya tinggal fokus dan kita juga tetap terus berusaha. Oleh karena itu, dengan hanya Rp100.000 saja Anda akan dapat semua fasilitas lengkap dari kami tanpa biaya tersembunyi lainnya. Wah, apa nih Mbak Fitri? Oke, dengan 100.000 Anda bisa mendapatkan semua fasilitas. Fasilitasnya apa aja? Nanti dulu
saya akan jelaskan nanti di belakang fasilitasnya apa aja. Kita masuk dulu ke pembahasan digital marketing dulu ya. Jadi saat ini bukan hanya work from home saja yang berlaku, tetapi belajar dari rumah, belanja dari rumah, menghasilkan pun juga bisa dari rumah. Saya pengen membangun semangat teman-teman dulu karena modalnya nggak perlu sampai juta-jutaan, nggak perlu sampai ratusan ribu lebih. Hanya dengan 100.000 rupiah saja teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari Akademi Bisnis Digital. Teman-teman bisa mendapatkan fasilitasnya semuanya. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Ya, kita fokus ke materinya dulu. Jadi pemahaman tentang bisnis online-nya dimantepin dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkapnya tentang Abdi. Oke, nah kita mengulang lagi kenapa sih digital marketing alasannya. Yang pertama yaitu modal dan risikonya minim. Kemudian buka 24 jam, bisa buka 24 jam ya. Karena yang namanya internet kan nggak akan pernah mati teman-teman. Semua orang juga bisa akses internet jam berapapun. Nggak ada jam malam. Nggak kayak PSBB ada jam malam. Kemudian konsumennya tidak terbatas tadi. Sebanyak 170 berapa? 170 sekian juta pengguna internet di Indonesia. Itu semuanya bisa kita jadikan prospek atau target konsumen. Tinggal kita pilih aja gitu. Jadi dari berbagai daerah itu bisa kita jadikan konsumen. Kemudian yang terakhir, kebiasaan masyarakat yang memang sudah mulai berubah. Semuanya bergantung kepada internet. Semuanya dikit-dikit main HP, bangun tidur main HP, lihat internet, lihat sosial media, ya kan? Nah, itu juga merupakan kesempatan kita. Siapa tahu ketika kita memang sudah menjalankan yang namanya digital marketing, kita sedang beriklan di sosial media, ada orang yang bangun tidur, lihat sosial media, ketemu iklan kita langsung beli. Itu hebatnya digital marketing. Semua orang bisa beli dalam kegiatan apapun, dalam posisi apapun gitu ya. Nggak kayak kalau misalnya kita jualan di mall. Kalau jualan di mall kita sebagai penjual harus rapi, harus wangi, terus barang-barangnya juga harus tersedia, nggak boleh kotor gitu ya. Ya sama juga sih sebenarnya kalau bisnis online kan barangnya nggak boleh kotor. Tapi sebagai penjual kita nggak perlu rapi-rapi gitu ya. Kita tinggal menerima pemesanan, kita packing, kita kirimkan kepada konsumen. Nah, ini dia 5 ilmu dan juga pondasi dasar memulai bisnis online. Saya harap teman-teman bisa catat semuanya karena 5 ini penting banget, apalagi untuk teman-teman yang memang ingin memulai bisnis online-nya mulai dari dasar. Oke? Yang pertama, website dan toko online. Teman-teman harus memiliki ini karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengumpulkan konsumen. Jadi, kita boleh nggak sih berjualan di sosial media? Ya boleh aja. Tapi kita juga harus punya website. Nah, kenapa website? Karena kita bisa mengumpulkan data konsumen melalui website. Itu caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalau teman-teman sering belanja online melalui website, bukan melalui marketplace ya. Sebenarnya marketplace itu juga sama. Kalau melalui marketplace, bedanya kita sebagai penjual kita nggak akan tahu data konsumen gitu ya. Kita nggak bisa memprospek atau mentargetkan iklan itu di marketplace, nggak bisa kayak gitu. Nah, yang kita bisa adalah ketika kita melakukan penjualan melalui website. Ketika kita punya website, kita bisa beriklan, kemudian menggiring si konsumen ini masuk ke dalam website. Nah, di dalam website itu kita bisa misalnya muncul pop-up langganan berita dari misalnya Zalora ya, karena saya seringnya dapat Zalora dan sering buka Zalora. Misalnya muncul pop-up subscribe atau langganan newsletter dari email sekarang, terus masukin email Anda, nanti Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk pembelian pertama. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Nah, terus otomatis kan saya sebagai pelanggan atau sebagai konsumen kan tertarik, wah dapat diskon nih kalau belanja pertama kali, terus kalau misalnya masukin email, kalau daftarin email, ya udah otomatis saya daftarin email. Nah, itu ketika kita daftarin email, otomatis si email itu masuk ke database website kita, karena kan itu website kita sendiri ya. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya email marketing gitu. Email marketing nanti kita mengirimkan promosi, misalnya ada launching produk baru yang kayak gitu-gitu. Nah, email marketing juga termasuk dalam digital marketing. Tujuannya itu. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyak konsumen untuk berkunjung ke website. Dan apa ya istilahnya? Jadi orang juga makin percaya gitu. Oh iya ini mah beneran official gitu, soalnya punya website.
Nah, untuk membangun website atau untuk membuat website dan juga maintenance yang membutuhkan biaya 5-10 juta, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada traffic atau media promosi. Media promosinya bisa melalui apa? Tadi SEO, Facebook Ads, platform-platform sosial media gitu. Jadi kita mau narik trafficnya dari mana nih? Kita mau narik konsumennya dari mana nih? Konsumen yang ada di Instagram, konsumen yang ada di Facebook, atau konsumen yang ada di YouTube, atau konsumen yang ada di Google gitu. Nah, nanti si traffic ini itu kita tarik ke website gitu. Traffic atau konsumen ya. Jadi kumpulan kumpulan konsumen gitu. Nanti kita tarik ke website. Nah, itu kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, traffic gratisan. Yang kedua, traffic berbayar. Kalau traffic gratisan, itu kita cukup memanfaatkan akun sosial media kita yang memang sudah kita miliki. Misalnya kita sudah punya Facebook, ya udah kita promosinya di Facebook aja, tapi tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi kayak posting biasa aja. Nanti saya akan ada demonya setelah ini. Jadi jangan sampai keluar dulu karena setelah ini akan ada demo praktik dengan free traffic. Kemudian ada traffic berbayar di mana kita melakukan promosi. Nah, itu tapi apa ya? Dengan mengeluarkan biaya untuk iklan. Sama aja kayak misalnya kita mau iklan di baliho. Baliho itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu juga salah satunya termasuk paid traffic. Bedanya apa kalau misalnya paid traffic di digital marketing? Paid traffic di digital marketing kita bisa mentargetkan sespesifik mungkin orang-orang yang memang ingin kita berikan iklan gitu. Jadi kalau kita ngiklan di sosial media itu ada satu apa ya, satu kolom di mana kita bisa menentukan iklan kita akan kena ke orang yang tinggal di mana, akan kena ke orang yang umur berapa, apakah cewek atau cowok, terus kesukaannya apa. Nah, pay traffic bedanya itu. Jadi kita bisa istilahnya memilih orang-orang yang seperti apa yang mau kita kenakan iklan kita gitu. Makanya biayanya cukup mahal juga, sekitar 7-8 juta, tapi hasilnya juga ya cukup bagus juga. Kemudian yang ketiga itu konten yang berkualitas. Kalau kata Bill Gates, content is king. Konten itu adalah raja, di mana dengan kita mempunyai konten, karena kan bisnis online itu kan salah satu identiknya yaitu orang-orang melihat dari sisi kontennya, apakah kontennya bagus atau kontennya apa namanya? Misalnya kontennya variatif gitu ya. Karena kan orang-orang kan ngelihat dari gambar dulu. Kalau kita jualan bisnis online ya, orang lihat dari gambar dulu. Apakah gambar produknya jelas gitu, real, apakah cuma dibuat-buat atau yang lainnya gitu. Jadi konten yang berkualitas juga sangat juga harus diperhatikan sekali gitu. Sebenarnya bukan cuma dari segi desain, bukan cuma dari segi foto produk, bukan. Tapi dari apa yang mau kita berikan, konten apa yang mau kita berikan supaya menarik konsumen gitu. Sebisa mungkin kita melakukan yang namanya balik lagi sih prinsip Pareto. Jadi misalnya 80% itu kita melakukan promosi secara soft selling, misalnya kita memberikan konten yang menceritakan manfaat produk, terus hal-hal yang berkaitan dengan produk di luar produk ya. Nah, itu pengaruhnya mungkin 20% gitu ya. 20% dari konten-konten tersebut akan menimbulkan closing gitu. Biasanya gitu, ada prinsip Pareto atau sebaliknya. Nah, untuk bisa membuat konten yang berkualitas sebenarnya kita kan harus menyewa jasa pembuatan konten. Nah, minimal yang memang bisa membuat konten yang berkualitas itu 5 juta per bulan, bahkan bisa lebih gitu. Kalau misalnya memang dia sudah jago sekali dalam membuat desain atau membuat konten yang kreatif. Kemudian yang keempat yaitu produk yang ideal di era digital, di mana ciri-cirinya yaitu yang pertama jangka panjang, marketnya luas atau dibutuhkan oleh banyak orang seperti produk kesehatan, terus produk apa namanya sembako, baju, apalagi ya pokoknya produk-produk kebutuhan sehari-hari itu kan produknya jangka panjang ya tentunya, karena ya dari dulu dari kita bayi aja kita udah pakai sabun, kita udah pakai baju, kita udah pakai sampo dan lain sebagainya gitu. Dan juga kesehatan juga apa dibutuhkan gitu dari kecil gitu, kalau sakit minum obat, kalau ini minum ini gitu. Nah, untuk bisa memiliki atau menjadi reseller di produk yang ideal biasanya membutuhkan biaya minimal 1 juta, atau ya sebenarnya tergantung sih terms and condition per bisnis online kan itu beda-beda ya. Dimana orang-orang juga harus ada juga yang
harus membeli produk sampai 5 juta atau minimal 2 juta kayak gitu. Nah, yang terakhir nih yaitu jalur distribusinya. Mulai dari sewa gudang, pengiriman, packing, dan lain-lainnya itu juga harus kita perhatikan. Nah, 5 pondasi dasar dan ilmu ini teman-teman harus miliki kalau memang benar-benar niat ingin membangun bisnis online-nya dari nol gitu. Mulai dari website, produk, jalur distribusinya gimana, terus pencarian trafficnya gimana, dan hal-hal lain sebagainya. Kelima pondasi ini. Jadi, silakan dicatat dan jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, untuk teman-teman semua di Akademi Bisnis Digital kita sudah menyediakan ilmu dan juga 5 pondasi dasar tersebut. Gimana cara dapetinnya? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya Abdi itu apa sih dan tujuannya apa? Jadi, Abdi itu merupakan komunitas bisnis online dan tempat belajar serta fasilitas resmi bagi Anda yang tergabung dengan Essenzo. Nah, Essenzo itu apa sih? Dari tadi Mbak Fitri belum jelasin. Oke, tenang, sabar. Untuk membuat Anda bisa memahami tentang dunia digital dengan komprehensif. Jadi, kabar baiknya, Akademi Bisnis Digital ini merupakan salah satu fasilitas yang sekarang disediakan oleh Essenzo. Kita sudah resmi menjadi bagian dari Essenzo. Jadi teman-teman semua, Essenzo itu merupakan salah satu bisnis kesehatan atau produk kesehatan di dunia herbal yang memang menyediakan peluang bisnis dan mengajarkan bisnis online melalui Abdi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar, mau mendapatkan semua fasilitas Abdi, teman-teman cukup menjadi reseller Essenzo aja. Teman-teman bisa menjual produk yang Essenzo sediakan karena produknya beragam sekali, tentunya sudah bersertifikat dan lain-lainnya gitu. Nah, tujuan Abdi sendiri adalah agar member Essenzo bisa mendapatkan penghasilan real 3-5 juta di bulan pertama tanpa mengeluarkan modal yang juta-jutaan. Jadi gimana caranya teman-teman jadi reseller Essenzo kan menjual produk ya. Menjual produk, nah tips dan trik menjual produknya diberikan atau fasilitasnya diberikan oleh Akademi Bisnis Digital gitu. Nah, bagi yang sudah memiliki produk, bisa juga nggak menjadi reseller Essenzo? Bisa juga gitu. Caranya tinggal belajar, adaptasi, praktek, dan omsetnya akan langsung naik. Nah, 95% orang belum memiliki produk ideal. Makanya Essenzo merupakan salah satu produk yang memang sudah ideal, produk kesehatan di dunia herbal yang memang terbukti alami gitu, 100% alami. Caranya gimana? Caranya gampang banget, cuma tinggal belajar, praktek, copy paste, dan dapat penghasilan. Oke, supply produk dari Essenzo. Jadi ini merupakan salah satu contoh produk-produk Essenzo yang saya tampilkan. Memang baru essential oil yang saya tampilkan, tapi produk-produk yang lain juga akan muncul. Di mana ada madu, ada minuman berserat, dan ada yang lainnya gitu. Ada propolis juga. Cuma ini merupakan produk-produk unggulan yaitu essential oil mulai dari nutmeg, ginger, tea tree, lemongrass, patchouli, ylang-ylang, lavender, lemon, peppermint, bergamot, citronella, dan juga clove bud. Nah, ini merupakan produk-produk yang bukan ideal, yang top, yang terkenal di Essenzo gitu, essential oil. Dan manfaatnya, ini walaupun kecil ya, walaupun hanya 10 mili, wah manfaatnya itu luar biasa sekali. Nah, kenapa Essenzo? Yang pertama karena marketnya besar, target marketnya besar, tetap laku di berbagai keadaan. Sedikit bocoran aja, jadi justru pas masuk ke masa pandemi ini, omset penjualan produk dari Essenzo itu meningkat luar biasa sekali karena kita kan fokusnya di dunia kesehatan ya. Jadi makanya orang-orang ketika pandemi masuk, yang tadi saya bilang, justru saat pandemi ini produk-produk kesehatan tuh meningkat gitu. Orang-orang beli segala jenis produk kesehatan gitu. Bahkan saya pun juga seperti itu gitu. Yang kedua, sudah terbukti laku, puluhan ribu botol terjual. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Kemudian produknya juga jangka panjang karena tadi kita mainnya di kesehatan. 100% alami, kami bisa menjamin 100% alami. Praktis untuk digunakan. Repeat ordernya tinggi, jadi nggak perlu takut misalnya ada orang. Karena biasanya kalau orang belum kenal, mereka nggak mau beli. Tapi ketika kita sudah mempromosikan, kita sudah kenalin gitu ya, sama aja kayak orang. Misalnya saya kenalan dengan A, saya nggak kenal nih sama A, tapi si A ini teman saya. Temennya teman saya. Terus saya kenalan sama si A gara-gara teman saya. Akhirnya
Karena awalnya saya nggak percaya, akhirnya teman saya ceritain, iya si A tuh baik gini segala macam. Ya udah, saya jadi temenan sama si A ini. Begitu juga dengan jualan gitu. Orang-orang belum tahu produk kita, tugas kita apa? Tugas kita untuk mengenalkan. Ini loh, iya, memang Essenzo ini produk lokal, produk apa segala macam. Nah, ketika orang-orang sudah mencoba satu produk Essenzo, biasanya dia ketagihan. Banyak banget pelanggan Essenzo yang seperti itu, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi, istilahnya produk Essenzo itu nagih gitu. Karena memang khasiatnya sudah terbukti sekali. Hemat, bisa dipakai satu keluarga, bersertifikat juga tentunya, karena kita nggak main-main ya. Mudah dibawa kemana-mana tadi, karena sifatnya kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Terutama saya paling suka yaitu essential oil peppermint. Wah, teman-teman boleh cari deh. Essential oil peppermint itu manfaatnya adalah untuk pusing, mual, batuk, apalagi kalau sedang perjalanan jauh. Itu kita hirup peppermint aja, wah itu udah top banget, udah langsung hilang semuanya. Oke, nah ini dia testimoni-testimoni produk beberapa pelanggan Essenzo yang memang sudah merasakan, mulai dari bisa menyembuhkan sakit kepala, ini bisa langsung dibaca aja ya. Terus bisa menyembuhkan ibu-ibu, cocok banget untuk ibu-ibu yang usia 87 tahun. Kemudian cocok untuk ayah dan anak, tadi kan bisa untuk satu keluarga. Terus anak flu dan demam gitu. Dan juga cocok banget untuk yang memiliki asam lambung gitu. Jadi apa namanya, produknya bisa digunakan oleh semua kalangan, tentunya dengan cara pakai yang benar ya, karena kan ada beberapa yang harus dijaga seperti ibu hamil dan ibu menyusui gitu, harus harus apa ya, ya ngeri aja kalau misalnya tiba-tiba menggunakan tidak sesuai dengan anjuran gitu ya. Sama aja kayak obat kan, kita juga harus meminumnya sesuai dengan anjuran. Oke. Nah, kemudian gimana sih cara mendapatkan penghasilan real menjual produk retail, menjual produk yang Essenzo sediakan? Oke, jadi saya kasih ilustrasinya. Di sini teman-teman menjual, contoh aja ya, menjual satu produk penumbuh rambut. Namanya Essential Oil Patchouli. Dan satu produk kesehatan, salah satunya. Nah, untuk satu produk penumbuh rambut, harga konsumen itu di angka 260 misalnya. Dan untuk produk kesehatan, di sini madu ya saya ambilnya, itu harga konsumennya 200.000. Nah, 260 dikali 30 hari, itu 7.800.000 rupiah. Dengan 200.000 dikali 30 hari, 6 juta rupiah. Nah, kalau ditambahkan, totalnya menjadi 13.800.000 rupiah. Ini baru omset kotor aja. Nah, keuntungan bersih yang bisa teman-teman dapatkan dengan menjual produk dari Essenzo ini, kurang lebih keuntungannya 25-40%. Sekitar 3.450.000 rupiah sampai 5.520.000 rupiah. Jika teman-teman benar-benar konsisten menjual satu hari 2 produk. Inilah hitung-hitungannya. Ini saya nggak ngarang-ngarang ya. Teman-teman boleh tanya pebisnis online di luaran sana yang memang biasa sudah menjual 1.000 per hari, 200 per hari, bahkan ada yang sampai 5.000 per hari, silakan ditanyakan gitu. Karena yang namanya bisnis online itu beragam sekali, kita masih bisa explore banyak sekali dan peluangnya juga besar sekali gitu. Oke, nah ini ada lagi contoh hitung-hitungan sederhana. Jadi selain teman-teman bisa melakukan penjualan produk, teman-teman juga bisa membangun tim reseller. Karena apa? Dengan kita yang namanya bermain di bisnis online, yang paling penting itu adalah tim reseller. Sama aja kayak franchise Alfamart, Indomaret itu kan di mana-mana. Nah, kita juga bisa nih membangun tim reseller kita di bisnis online. Nah, Anda bisa mendapatkan selisih harga mencapai 5-10%. Contoh, apabila Anda memiliki 30 reseller yang masing-masing memiliki omset penjualan 10 juta, maka omset tim reseller Anda 300 juta. Keuntungannya misalnya kita ambil yang paling besar yaitu 10%. Maka yang teman-teman dapatkan itu kurang lebih 30 juta. Wow, sama aja kayak misalnya nggak usah pakai sistem yang kayak gini, teman-teman punya produk sendiri, terus teman-teman ngadain yang namanya sistem reseller, open reseller kan biasanya gitu ya, open reseller, terus otomatis produk teman-teman juga dibantu untuk dijualkan. Jadi teman-teman nggak berjuang sendiri, ada yang bantuin gitu. Keuntungannya tentu bisa teman-teman atur sendiri kan, produk sendiri. Nah, lanjut kita ke fasilitas belajar Abdi yang tadi ditanyain kan cuma 100.000, emang apa sih yang didapetin gitu. Tadi kan udah produk gitu ya, produk yang memang karena kita bagian dari Essenzo, makanya bisa mendapatkan
kesempatan untuk menjual produk Essenzo gitu. Kalau misalnya Abdi berdiri sendiri, ya teman-teman nggak akan bisa mendapatkan produk Essenzo. Karena kita bagian dari Essenzo, makanya teman-teman bisa melakukan penjualan gitu. Nah, keuntungan yang pertama belajar di Abdi, teman-teman bisa mendapatkan online training eksklusif, bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Cukup dengan akses internet, video dapat diulang-ulang hingga benar-benar paham. Yang kedua, ilmu dan materi yang selalu update dan materi yang dapat diulang-ulang. Yang ketiga adalah webinar rutin 2 kali seminggu yang bisa teman-teman ikuti setelah menjadi reseller Essenzo tentunya. Yang keempat yaitu pelatihan digital marketing dan juga Facebook Ads 2 hari penuh. Wow, ini biasanya kita adakan secara offline, tapi karena pandemi jadi kita masih adakan secara online. Tapi tenang aja, materinya masih sama, teman-teman juga bisa praktek langsung. Dapat mengikuti training di kota-kota masing-masing, hingga bisa praktek dan diperbolehkan untuk ikut berkali-kali. Jadi kalau misalnya masih belum paham nih, teman-teman boleh ikut berkali-kali. Dan juga yang terakhir, networking dengan peserta lainnya. Yang kelima, mentor yang berpengalaman. Nah, gimana cara ketemu mentor yang ada di Abdi? Teman-teman bisa ikut event Abdi yang tadi ya, training digital marketing dan juga training Facebook Ads selama 2 hari. Kemudian yang keenam, akses khusus tanya jawab melalui WhatsApp dan juga Zendesk. Jadi kalau misalnya di luar sana ketika teman-teman lagi belajar tentang digital marketing atau tentang bisnis online, mungkin nggak ada orang yang bisa bantu untuk atau dijadikan tanya jawab. Nah, di sini kita menyediakan admin untuk tanya jawab, bisa melalui WhatsApp dan juga melalui live chat. Nah, yang keenam, semua kebutuhan materi iklan, foto, video, dan juga copywriting semua sudah disediakan. Jadi hanya cukup copy paste aja. Yang kedelapan, sistem yang terbukti menghasilkan dan juga siap pakai sudah digunakan oleh ribuan member. Yang kesembilan tadi, supply produk dari Essenzo sebagai sarana berjualan. Karena kami kan bagian dari Essenzo, jadi bagi yang belum memiliki produk, dengan keuntungan yang cukup besar untuk Anda tentunya. Yang tadi saya sudah tunjukkan ya. Oke, lanjut aja. Sebenarnya harusnya ini ada demo jualannya sih, cuma karena waktunya sangat mepet sekali, karena memang tadi sempat ada kendala, jadi saya skip dulu. Tapi sebagai gantinya, saya mau menunjukkan teman-teman sebenarnya apa sih yang nanti akan didapatkan ketika sudah menjadi reseller Essenzo. Tentunya teman-teman bisa mendapatkan akses untuk bisa menjual produk-produk Essenzo sebagai berikut. Nah, ini saya buka website Essenzo, teman-teman juga bisa buka sendiri di handphonenya nanti kalau misalnya masih kepo dengan produk-produknya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini mulai dari ada Sera. Jadi Sera ini minuman berserat, merupakan minuman kaya serat yang mengandung psyllium khas, inulin, ekstrak green coffee, dan teh hijau yang sangat bagus untuk membantu mengeluarkan racun, kotoran, dan juga lemak dalam tubuh. Nah, Sera Plus ini, Sera Essenzo ini menjadi salah satu top produk yang memang disukai oleh banyak konsumen. Karena salah satu fungsinya itu bisa menurunkan berat badan dengan cara mengeluarkan racun, mengeluarkan detox yang ada dalam tubuh, kayak misalnya minyak, karbohidrat yang memang masih nyangkut nih di dalam perut dan bisa melancarkan peredaran lagi, bisa melancarkan uh, saluran pencernaan gitu, saluran pencernaan. Kemudian kita juga ada madu, ada spirulina. Teman-teman tahu ya, spirulina ini bisa diminum, bisa dicampurkan ke makanan, ke minuman, bisa juga dijadikan masker gitu. Cocok banget untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk kulit. Wah, pokoknya the best banget. Dan mumpung lagi ada promo buy one get two nih. Kemudian ada essential oil tadi, ada ginger itu untuk asma, terus ada lemon, ada tea tree, ada citronella. Kemudian ini ada juga yang ukuran 20 ml, terus ada madu juga, ada processed honey, terus ada mori sweet. Jadi mori sweet itu dari moringa, kalau processed itu propolis, dari propolis bahan dasarnya. Nah, kita juga ada propolis moringa propolis. Jadi teman-teman kalau tahu moringa itu apa, moringa itu kan daun kelor. Daun kelor itu termasuk salah satu superfood. Nah, ini cocok banget apalagi untuk menambah nafsu makan anak, misalnya dicampurkan atau diminum sehari sekali gitu. Itu cocok banget dan pas banget untuk menjaga imun di tengah pandemi seperti ini.
Kemudian ini juga masih Sera dan juga Spirulina dan lainnya gitu. Inilah yang bisa teman-teman dapatkan fasilitasnya, produk-produknya, dan bisa dicoba nih satu-satu. Misalnya kan, karena kan kita belum mengenal produknya, apalagi teman-teman yang baru belum mengenal produknya, saran saya ya udah langsung aja dicobain dulu, cobain sendiri, baru diceritain ke teman-teman atau ke konsumen, biar nanti enak. Karena orang-orang tuh lebih suka melihat yang namanya postingan real, atau ketika kita melakukan atau ketika kita menggunakan atau mengkonsumsi produk yang kita jual gitu. Oke, nah apa aja yang akan teman-teman dapetin yang termasuk fasilitas Abdi, fasilitas belajarnya? Oke, ini langsung aja. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan member sign in seperti ini. Ini khusus yang sudah menjadi reseller ya. Kalau yang belum bisa. Jadi ini saya mau kasih contoh akunnya. Nah, di sini ada banyak sekali. Jadi ini yang pertama-tama ada selamat datang. Ini videonya juga akan selalu launching. Jadi video terbaru, video info-info terbaru gitu ya. Terus di sini juga teman-teman di sebelah kanan sini banyak sekali menunya. Nah, yang paling penting adalah di sini, yaitu di menu Training Center Abdi dan juga Training Center Essenzo. Di sini teman-teman bisa mendapatkan semua materinya. Ini materinya akan kita perbaharui ya. Jadi silakan teman-teman kalau bisa bergabung sekarang, nanti pas masuk materinya udah baru lagi gitu, udah tampilan baru lagi gitu. Ini lagi kita rombak aja. Nah, ini dia Training Essenzo. Jadi yang memang ingin mengenal lebih lanjut tentang produk Essenzo, teman-teman bisa nonton semuanya di sini. Bayangin, di mana sih apa namanya, platform gitu ya, platform bisnis online, platform produk kesehatan secara digital yang menyediakan semua ini lengkap dengan videonya. Bahkan ini videonya bisa dikasih ke konsumen supaya konsumen nanti percaya dan jadinya mudah deh untuk melakukan promosi. Kemudian yang terakhir nih, ini ada yang namanya tools, di mana semua konten, semua alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan promosi, katalog, semuanya sudah tersedia di sini. Ini ada starter kitnya juga. Ini bisa di-downloadin semua, daftar harga, brosur, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi gampang banget, teman-teman cuma tinggal copy paste aja, kemudian langsung promosikan seperti itu. Oke? Gampang banget ya, mudah sekali. Nah, langsung aja kita masuk ke selanjutnya. Oke, kira-kira gimana sih cara bisa mendapatkan semua fasilitas dari Abdi? Tadi sudah saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi lagi, silakan mendaftar untuk bergabung bersama Essenzo. Anda bisa mendapatkan semua fasilitas dari Abdi. Jadi caranya cuma satu, daftar bergabung menjadi reseller Essenzo. Kalau yang udah punya produk gimana? Gak masalah, silakan daftar aja gitu. Jadi Anda punya 2 keranjang. Misalnya produk Anda sendiri, jadi Anda punya 2 market istilahnya. Sama aja kayak Unilever. Unilever itu kan keranjangnya banyak. Keranjang sampo, dia jual sampo, dia jual sabun, dia jual apa-apa gitu kan. Jadi keranjangnya banyak. Jadi penghasilannya dari 2 sumber gitu, dari produk Essenzo dan dari produk yang Anda miliki. Boleh kok. Nah, kalau dulu pendaftarannya itu untuk bergabung bersama Essenzo itu harganya 500.000 teman-teman. Tapi tenang aja, khusus kali ini kita diskon menjadi dengan hanya 100.000 rupiah saja, Anda akan dapat semua fasilitas lengkap dari kami yang sudah saya sampaikan tadi, tanpa biaya tersembunyi lagi di belakang. Wow, menarik sekali ya. Dan harga khusus ini hanya berlaku via WhatsApp saja. Jadi teman-teman silahkan mendaftar melalui admin yang memberikan link pada malam hari ini, link webinar ini. Siapa yang memberikan langsung dihubungi ke adminnya aja, nanti langsung mendaftar. Daftarnya malam ini, bisa langsung belajar besok, dan bisa langsung mengikuti event Kopdar atau training digital marketing yang kita adakan di hari Minggu. Menarik sekali kan? Jadi bisa langsung ketemu teman-teman lainnya, bisa langsung ketemu mentornya tuh nanti di digital marketing, dan teman-teman bisa juga langsung praktek, oke? Bisa langsung dapat arahan juga tentunya. Nah, program dan fasilitasnya member berlaku seumur hidup. Bayangin, silahkan dicari dimanapun. Yang 100.000 berlaku seumur hidup, disediakan semua fasilitasnya. Ada training online juga, 20 landing page, otomasi email marketing, customer service atau admin, ratusan konten iklan, mentor dan juga komunitas. Jadi bisa konsultasi dan juga bisa ketemu sama reseller-resellernya yang lain. Training digital marketing 1 hari full yang kita adakan setiap Sabtu dan Minggu.
training Facebook Ads dan juga Instagram selama 2 hari full, Sabtu dan Minggu juga, dan live webinar 2 kali setiap minggu. Itu juga kita adakan rutin khusus untuk member dan juga reseller Essenzo ya. Jadi teman-teman silakan langsung gabung. Saya juga nggak sabar untuk teman-teman bisa langsung mendapatkan penghasilan dari belajar bersama Abdi dan juga Essenzo, merasakan khasiat produk yang memang disediakan oleh Essenzo, karena repeat ordernya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Apalagi pas pandemi itu bener-bener wah numpuk banget deh, bahkan sampai kita harus tim packing kita itu harus lembur sampai malam karena pesanan yang justru melunjak, banyak stok yang kosong karena kan dari pihak supplier kan juga mengalami penurunan pengiriman gitu ya bahan baku. Jadi makanya sempat ini juga, tapi permintaan untuk pembelian produk juga meningkat sekali, makanya omsetnya alhamdulillah cukup baik gitu, sampai sekarang pun juga sama. Oke. Nah, fasilitas spesial nih dari Abdi yaitu live webinar rutin 2 kali seminggu yang bisa teman-teman ikutin, dan sekarang live webinarnya itu sudah mencapai 60 kalau nggak salah, 60 episode. Kemudian fasilitas training digital marketing atau biasa kita sebut dengan kopdar 1 hari penuh, itu bisa kita adakan hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi teman-teman bisa milih mau ikut di hari Sabtu atau di Minggu. Kemudian fasilitas training Facebook dan juga Instagram Ads itu kita adakan di Sabtu Minggu 2 hari, jadi nyambung ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Dan fasilitas spesial atau fasilitas training online selama di rumah aja. Jadi yang 2 training tadi itu teman-teman bisa ikutin di rumah aja selama kita masih nggak bisa kemana-mana, masih belum leluasa kemana-mana gitu. Nanti kalau misalnya memang kita sudah leluasa, pandeminya sudah hilang, bener-bener hilang gitu ya, kita akan mengadakannya secara offline lagi, jadi bisa ketemu langsung dengan teman-teman semua. Nah, ini dia ada dari hasil member Abdi, yaitu ini saya ambil capturannya sedikit dari beberapa member gitu. Jadi kita setelah teman-teman ikut kopdar, teman-teman juga bisa langsung masuk ke grup kopdar khusus ya. Jadi yang pertama itu dia pagi-pagi rajin lihat story orang, terus ada yang sakit ditawarin produk akhirnya beli gitu. Terus ada juga pagi-pagi dapat orderan. Ada juga yang memang memanfaatkan membangun tim resellernya, karena yang paling penting di digital itu adalah tim reseller gitu, karena merupakan aset digital yang paling penting sekali untuk sekarang. Terus, nah yang 2 terakhir ini nih yang paling spesial. Jadi memang kita sempat mengadakan yang namanya reward emas khusus member, khusus reseller, siapapun bisa mendapatkan, bahkan rewardnya ini tanpa batas. Maksudnya tanpa batas gimana? Bisa mendapatkan lebih dari 1 reward sesuai dengan ketentuan tentunya gitu. Oke, ini dia ada Mas Aan dari Purbalingga, salah satu member Abdi yang memang sudah berprestasi sekali, salah satu member Essenzo yang memang sudah berprestasi sekali, penjualan produknya oke, jalan bisnisnya juga oke, aktif dan lain sebagainya. Nah, beliau ini sudah sering banget mendapatkan reward dari Abdi dan juga dari Essenzo. Yang pertama itu beliau mendapatkan reward 2 motor. Jadi tahun 2019 lalu kita mengadakan yang namanya sistem reward, dan reward itu bisa milih, ada handphone, ada laptop, ada motor. Dan yang paling spesial, hadiah spesialnya itu adalah umroh gitu ke Tanah Suci. Nah, mari kita dengerin pendapatnya Mas Aan kali ini. Saya berhasil mendapat penghasilan bersih dari dunia digital itu kalau di total sekitar 126 juta rupiah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aan. Saya asli Purbalingga. Nah, dulu pertama saya kenal Abdi itu dari iklan di Facebook. Nah, setelah saya klik, yang membuat saya tertarik pertama adalah di Abdi ini kita bisa belajar dunia digital secara sederhana. Nah, setelah saya masuk dan saya pelajari betul-betul, ternyata untuk beriklan di dunia digital atau di Facebook ini sangat mudah dan mudah sekali dipelajari. Nah, alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun ini saya berhasil mendapat penghasilan bersih dari dunia digital itu
kalau di total sekitar 126 juta rupiah. Mungkin angka yang saya sebutkan tadi untuk beberapa orang hal yang biasa ya. Tapi untuk saya yang dulunya gaptek dan nggak tahu sama sekali tentang dunia digital, itu sangat berarti bagi saya. Dan ditambah lagi saya mendapat reward dari Abdi bulan Desember kemarin, alhamdulillah 2 unit motor saya dapatkan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ilmu digital marketing dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari internet khususnya, jangan malu-malu dan jangan segan, segera belajar di Akademi Bisnis Digital atau Abdi ini. Harapan saya semoga Abdi semakin jaya dan terus mendukung para member untuk mendapatkan income jauh lebih besar lagi dari dunia digital. Terima kasih, salam Sekang Purbalingga nggih, matur nuwun. Oke, itu tadi dari Mas Aan. Saya lupa menyampaikan, jadi tahun 2019 lalu kan Mas Aan mendapatkan 2 motor. Nah, pas kemarin nih periode 2 reward Abdi dari Esenzo, itu Mas Aan mendapatkan 6 emas, total 6 emas 10 gram, jadi masing-masing 10 gram. Jadi emas yang kita berikan itu jumlahnya 10 gram, dan Mas Aan ini mendapatkan 6 emas, jadi 60 gram. Dan itu benar-benar kita nggak kasih batasan, langsung diberikan kepada Mas Aan gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi belajar dan juga menjadi reseller Esenzo. Nah, ini dia ada Bu Sri, beliau sudah berumur 57 tahun. Mungkin ada juga yang sekarang menonton karena saya nggak bisa ngelihat. Mari kita dengarkan pendapatnya. Orang-orang setua saya, umur saya 57 tahun, mau 58 tahun depan, itu gampang untuk diikutin. Nama saya Sri Susilawati. Saya gabung di Abdi itu pertama saya dapat dari email ya, dari email. Mau nggak ikut ada workshop dengan hanya 75.000. Nah, saya ikut minggu kemarin. Nah, di situ dikasihlah penjelasan tentang Abdi. Nah, kebetulan saya memang punya produk. Saya kepengen bisa memasarkan produk saya dengan online marketing. Itu yang pertama yang mendasarin. Nah, kebetulan saya lihat bahwa Abdi juga punya produk juga. Nah, nggak ada salahnya saya coba ikutin caranya Abdi. Nah, mudah-mudahan saya juga akan bisa menjual produk saya dengan marketing online. Alhamdulillah saya lihat lumayan untuk orang-orang setua saya. Umur saya 57 tahun, mau 58 tahun depan. Itu gampang untuk diikutin ya. Cuman satu, harus telaten aja, harus telaten. Tadi dari Ibu Sri, jadi kebetulan kita mintain ininya sambari kopdar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu kita kebetulan ambilnya sebelum pandemi, jadi emang nggak sabar banget sih pandemi selesai, terus kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa ketemu lagi, karena kan dengan kumpul bareng itu menjadi lebih, kekeluargaannya menjadi lebih besar. Nah, tapi nggak apa-apa, tenang aja, karena kita difasilitasi oleh internet di mana-mana. Terus aplikasi untuk meeting online, untuk ketemu, untuk video call itu banyak di mana-mana. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir ya. Oke, ini untuk selanjutnya kita langsung skip aja sebentar ke sini. Oke ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian benefit dan juga resikonya. Nah, untuk benefitnya sendiri teman-teman udah tahu dong semuanya ya kan. Benefitnya apa, keuntungan teman-teman mendapatkan semua fasilitasnya, semua semua produk dari Esenzo, teman-teman bisa mengikuti kopdarnya, bisa mengikuti event, bisa
mendapatkan atau membangun komunitas gitu ya, komunitas belajar bersama, komunitas Essenzo, komunitas kesehatan yang kita sama-sama membangun supaya omset sama-sama naik gitu. Nah, di sini kita juga menyediakan dan kita semua memfasilitasinya di Abdi dan juga di Essenzo. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, bahkan membershipnya seumur hidup gitu ya. Dan masih banyak kejutan-kejutan ke depannya yang bisa teman-teman rasakan. Tentunya untuk teman-teman sendiri gitu, untuk keuntungan teman-teman sendiri. Dan kebetulan banget di periode kali ini kita juga sedang mengadakan reward yang baru, yang sebenarnya kita mengulang reward di tahun 2019, yaitu ada handphone, laptop, motor, dan juga umroh. Dan bahkan reward ini kalau misalnya memang nggak mau gitu ya, bisa ditukarkan dengan 10 gram emas. Wow, luar biasa ya. Oke, nah resikonya apa? Resikonya karena gaptek. Oke, kita pelan-pelan ya. Kalau masalah gaptek ini, teman-teman tadi udah lihat kan, ada Mas Aan, ada Busri, dan ada member-member lainnya memang yang saya nggak tunjukin testimoninya di sini. Kebanyakan dari member kita atau dari reseller kita memang semuanya rata-rata gaptek. Nah, kenapa kok mereka bisa gaptek tapi mereka bisa berpenghasilan? Karena mereka mau berubah. Gaptek itu tuh biasanya karena terjebak di zona nyaman, kayak Raisa. Asik. Gaptek itu sebenarnya karena teman-teman merasa nyaman di zonanya saat ini, merasa merasa apa ya? Merasa ya udahlah, emang saya seperti ini gitu. Padahal kalau teman-teman mau berubah, bisa kok, masih bisa kok berubah. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan belajarnya. Nggak semua orang bisa mengerti cepet gitu. Saya pun juga sama, saya pun pelan-pelan belajarnya gitu. Nggak bisa langsung cepet gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin banyak yang masih muda nih yang nonton. Ayo yang masih muda, otaknya masih fresh, jangan mau kalah sama Bu Sri yang sudah berumur 57 tahun. Beliau aja masih terus berusaha dan bahkan beliau justru paham gitu dengan digital marketing. Ayo, jangan mau kalah ya. Ubah diri dari sekarang, siapa tahu pandemi ini nggak selesai, amit-amit gitu ya kan, kita juga nggak ada yang tahu ya, karena belum bisa diprediksi semua, tapi memang pengennya sih, ngarepnya ya selesai lah semua, jadi semua berjalan dengan lancar, bisnis online pun juga lancar-lancar aja gitu ya. Jadi ayo kita mulai berubah, keluar dari zona nyaman, oke? Nah, langkah selanjutnya setelah ini silahkan mengikuti beberapa langkah ini. Ada 8 langkah. Nah, untuk yang mau daftar langsung aja hubungi admin yang memberikan link webinar malam hari ini. Kemudian berikan data lengkapnya mulai dari nama, email, alamat lengkap dan juga nomor ponsel. Nah, ditunggu untuk aktivasinya setelah melakukan pembayaran tentunya. Konfirmasi dulu ke adminnya. Nanti adminnya akan bantu konfirmasi ke pusat dan nanti teman-teman akan mendapatkan akun khusus yang tadi saya tunjukkan. Bisa login menggunakan email yang didaftarkan dan nanti akan membuat passwordnya sendiri. Jadi nggak ada yang tahu password teman-teman itu apa. Langsung join grup khusus untuk member Abdi dan yang ada di Telegram dan juga di Facebook. Pelajari semua video yang ada di modulnya karena itulah kuncinya. Jadi teman-teman harus belajar. Jangan mau langsung instan, karena yang instan itu cuma Indomie. Indomie aja butuh waktu 3 menit loh untuk dimasaknya gitu. Masa teman-teman mau bisnis pengennya instan langsung dapat duit? Nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi butuh effort, butuh usaha yang tentu akan berujung ke hasil yang memuaskan. Kemudian ikut live webinar rutin 2 kali seminggu, terus ikut langsung daftar kopdarnya yang kita adakan besok dan juga hari Minggu. Langsung kemudian bisa langsung daftar training Facebook dan juga Instagram Ads karena kita ada kuotanya, jadi teman-teman harus daftar. Tapi kayaknya untuk training FB Ads udah habis ya kalau nggak salah sheetnya. Dan juga untuk digital marketing tinggal yang hari Minggu aja. Nah, jika ada kendala bisa langsung tanya jawab dengan admin yang memberikan link malam hari ini ya. Jadi pas nanti udah dapat akun, kalau bingung langkah selanjutnya gimana, nanti akan diinfokan oleh admin yang memberikan link malam hari ini. Oke, sip. Setuju ya semuanya. Jadi terima kasih nih semuanya, live webinarnya atau materinya kita sudah habis sampai sini aja. Sampai jumpa di member area dan juga event Abdi di kota-kota Anda. Sekarang waktunya tanya jawab. Saya akan membuka kolom tanya jawab. Jadi teman-teman silahkan di-refresh dulu. Kayak tadi teman-teman kan lagi nge-refresh ya. Refresh YouTube-nya. Saya akan buka dulu ya. Jangan di-refresh dulu. Saya akan ubah pengaturannya terlebih dahulu. Kemudian
Oke. Kalau teman-teman udah lihat di sini muncul gambar live chat dan di handphone atau di laptop teman-teman belum muncul, itu di refresh dulu YouTube ya, atau di keluar dulu terus masuk lagi, nanti baru akan muncul kolom live chat. Oke? Saya tunggu pertanyaannya ya. Hanya 5 pertanyaan terbaik aja nih, karena waktunya mepet ya. Kita mengejar waktu juga biar nggak kemalaman gitu kan, nanti makin nggak konsen kalau makin malam. Oke, ya langsung di refresh aja, caranya gampang banget. Tadi saya juga mantau dari handphone, di refresh aja terus diklik lagi linknya yang diberikan oleh admin. Nah langsung muncul nanti tanya jawab seperti ini. Ya langsung di chat ya tanya jawabnya. Oke, saya tunggu. Tadi ada beberapa materi, mungkin saya akan tunjukin lagi materinya. Mana ya? Jadi memang sekarang ini yang namanya kesehatan itu kan, produk-produk kesehatan itu kan sangat diperlukan sekali ya untuk kita menjaga imun, untuk menjaga kesehatan. Saya pun juga sama, saya juga pengguna essential oil, ya essential oil Senzo, karena memang sangat bermanfaat sekali, sangat khasiatnya tuh sangat cepet banget gitu, nggak perlu nunggu berhari-hari gitu. Kalau misalnya minum obat-obatan biasanya butuh 2 hari, butuh 3 hari gitu ya. Kalau essential ini tuh ya bisalah sebentar, apalagi kalau pegel-pegel saya pakai citronella itu langsung hilang ininya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Oke. Yang pertama, apakah bisa ilmunya diadaptasikan ke produk saya? Tentunya bisa, karena ilmu yang kita berikan ini memang ilmu secara umum, tapi memang ada spesifikasinya lagi. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya bukan hanya ke produk Essenzo aja, tapi bisa juga ke produk sendiri. Jadi nanti tinggal diubah aja. Kita akan kasih contohnya, kalau produk Essenzo nih gambarannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mikir deh, melatih untuk bisa berpikir gitu. Tapi tenang aja, bisa kok, bisa diaplikasikan ya. Jadi tangan aja. Kemudian sebentar ya. Kak, untuk promo resellernya sampai kapan? Nah, untuk promo ini khusus yang menonton live webinar malam hari ini, saya kasih waktu paling lama 3 hari dari live webinar ini. Biasanya saya kasih waktu sehari. Ini saya kasih waktu 3 hari, tapi lebih dari 3 hari mungkin promonya sudah habis. Jadi jangan sampai kelewatan ya, mumpung masih 100.000 gitu ya. 100.000 kalau ke Starbucks beli 2 minuman juga nggak cukup. Ini teman-teman 100.000 bisa jadi reseller Essenzo, dapat semua produknya, bisa jualan semua produknya, dan dapat fasilitas dari Abdi. Bayangin, wow. Kalau di luar sana teman-teman 100.000 tuh cuma dapat trainingnya aja biasanya, atau cuma dapat bisa jualan produknya aja. Nah, di sini teman-teman join reseller Essenzo, teman-teman dapat semua fasilitas dari Abdi. Ya, pertanyaan menarik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk penjualan Essenzo, apakah member yang melakukan transaksi atau pembelinya langsung? Bisa keduanya. Jadi kalau misalnya memang jadi nanti ada link khusus untuk jualan. Nah, kita cukup promosi menggunakan link tersebut. Jadi link itu tuh nanti udah ada kode referral resellernya masing-masing. Jadi misalnya ketika si A ini reseller, terus ada konsumennya si B. Nah, si A ini lagi pasang status, terus ada link belanjanya. Terus si B klik link belanjanya. Nah, otomatis ketika si B melakukan pembelanjaan di situ, nanti si A juga bisa mendapatkan keuntungan atau cashback gitu. Oke. Kemudian sebentar ya. Misal semua bahan jadi promosi.
Oke, reseller produk Essenzo difasilitasi semua bahan dan media promosi. Tapi apakah untuk produk kita sendiri yang gabung bersama Essenzo difasilitasi untuk bahan dan media promosi? Nah, memang untuk yang memiliki produk sendiri kita tidak menyediakan bahan untuk promosi. Karena memang kita tidak mengambil keuntungan apapun dari produk yang teman-teman miliki sendiri. Jadi pure 100% keuntungan teman-teman yang punya produk sendiri untuk teman-teman semua. Teman-teman cuma istilahnya mengambil materi yang sudah kita sediakan gitu. Jadi belajar trainingnya dan diaplikasikan ke produk sendiri ya. Oke, kemudian pembayarannya tentu ada pilihannya. Kita ada bank transfer, ada VA, ada OVO. Ya, baru itu aja. Kemudian apa lagi ya? Dalam penjualan apakah sudah termasuk ongkir? Belum termasuk ongkir. Dan keterangan bagi hasil dari jual produknya gimana? Nanti ada seperti, jadi nanti di akun belajarnya itu, teman-teman ada catatan penjualan dan juga catatan omset gitu ya. Nah, bisa dipantau di situ. Dan nanti untuk keuntungannya atau untuk istilahnya bonusnya akan kita transfer atau akan kita kirimkan setiap awal bulan di tanggal 3 sampai tanggal 7 gitu. Jadi kayak gajian di awal bulan gitu deh. Ini saya beberapa melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru join jadi reseller ya. Nah, banyak yang masih bingung. Oke, untuk teman-teman nih yang lagi menonton, mungkin ada yang sudah menjadi reseller Essenzo, banyak yang sudah gabung. Kalau misalnya sudah dapat akun yang tadi, akun akun belajar yang ada profilnya, yang ada menu membershipnya, ada menu training centernya, saran saya teman-teman langsung masuk ke menu training center, pilih training center Abdi, dan ditonton semua videonya satu persatu. Kemudian apa selanjutnya kalau udah nonton? Ya dipraktekin. Kan mau menghasilkan. Semua tutorial yang kita berikan di fasilitas training Abdi, itu semuanya berujung kepada penghasilan. Asalkan kita mau praktek. Kalau misalnya kita cuma nonton doang dan nggak praktek, ya nggak akan ada hasilnya. Oke? Dan jangan lupa lakukan promosi terus-menerus, karena yang namanya konsumen itu membutuhkan waktu sekitar 7 kali pengulangan terhadap satu produk untuk bisa akhirnya memutuskan melakukan pembelian. Oke? Kalau misalnya ada yang bisa sekali, ya mungkin dia sebelumnya udah lihat 6 kali, kemudian tahun berikutnya baru lihat sekali lagi dan akhirnya tertarik. Seperti itu. Jadi intinya dari pemasaran itu, ini juga berlaku untuk semuanya ya. Untuk semua teman-teman yang mungkin memiliki produk sendiri. Jadi konsumen itu nggak suka yang namanya dipaksa. Ya, sekarang saya tanya balik deh kepada Anda, sang pedagang atau sang pebisnis. Apakah Anda suka yang namanya dipaksa untuk membeli suatu barang yang Anda tidak tahu? Pasti enggak dong. Nah, makanya kita harus melakukan yang namanya PDKT dengan melakukan pengulangan promosi selama 7 kali. Tapi bukan spamming. Misalnya sekali broadcast ke si konsumen, target market. Habis itu posting di sosial media yang memang dia follow sosial media kita. Terus kita lakukan misalnya pas lagi kumpul-kumpul kita ngomongin produk kita, iya saya jual ini gini 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 gitu. Jadi nggak langsung nawarin, cuma ngomongin aja, iya produknya bagus gini, gini segala macem. Ya ada sih beberapa yang beli juga dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai 7 kali pengulangan, lama-lama tuh orang pasti akan bosen, ada yang penasaran, emang produknya apa sih, sebagus apa sih. Nah baru deh di situ kita lakukan yang namanya teknik selling. Oke? Oke deh, untuk pertanyaannya saya rasa segitu dulu aja karena sisanya kurang lebih sama ya pertanyaannya. Jadi itu dia tips-tipsnya. Jadi semoga teman-teman lancar bisnisnya. Jangan lupa mungkin aja kalau teman-teman gabung di Essenzo, kita bisa ketemu nanti di Kopdar atau di event-event yang lainnya. Bisa ketemu secara offline juga, siapa tahu gitu kan ya. Kita juga bisa berkomunikasi langsung, bisa networking, bisa konsultasi dan lain sebagainya. Dan sekian dulu untuk live webinar malam hari ini karena waktunya sudah lewat pukul 9 malam. Tadi saya buka dengan doa, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata, jika ada salah kata, atau jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua yang menonton live webinar malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan kita yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam bisnisnya. Oke, sampai jumpa di member area. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.